Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan perdana tentang pembahasan dari surat-surat yang terdapat dalam juz 28 ya. Dan sesungguhnya penting bagi kita untuk mempelajari kandungan dari Al-Qur'an, tafsir dari Al-Qur'an agar kita bisa mengamalkannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tetapi orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalannya. Artinya beliau mengingatkan banyak orang yang membatasi hanya sekedar mempelajari tajwid dan tahsin. Itu baik, tetapi itu bukan tujuan, itu hanya tahapan. Tahapan untuk bisa membaca dengan baik, kemudian mempelajari tafsirnya agar bisa mengamalkannya. Oleh karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kecuali kita mempelajari kandungannya, ya, mempelajari maknanya, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, qira'atu ayatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqqulin khairun min khatmah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam perkataannya, membaca satu ayat saja dalam Al-Qur'an tetapi dengan tadabbur, dengan memahaminya, dengan berusaha mengambil kandungannya, itu lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak memahami maknanya. Oleh karenanya seharusnya setiap ayat yang kita baca, kalau kita pahami maknanya, akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah takwa kita, akan menambah rasa takut khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka agar kita bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan baik, maka kita berusaha untuk mempelajari kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan saya sengaja memilih juz 28 karena juz Amma sudah saya selesai dan juz 29 tinggal 3 surat. Maka saya masuk juz 28. Semoga Allah mudahkan bisa saya selesaikan juga tafsir dari juz 28. Kita tidak urut. Yang pertama akan kita bahas adalah surat At-Talaq. Surat At-Talaq, ya. Surat At-Talaq dinamakan juga oleh sebagian ulama dengan surat An-Nisa Al-Qusra, yaitu surat An-Nisa yang pendek, untuk membedakan dengan surat An-Nisa At-Tula. Surat An-Nisa yang masyhur yaitu surat yang keempat setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surat An-Nisa yang sangat panjang, yang di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan hukum-hukum di antaranya berkaitan dengan para wanita. Maka kemudian Allah turunkan juga surat At-Talaq, yang surat ini khusus berbicara tentang masalah perceraian dan dinamakan dengan surat An-Nisa Al-Qusra, yaitu surat Nisa yang pendek. Ya, karena pembahasannya penting untuk para wanita dan juga para lelaki, tetapi lebih berkaitan dengan hak-hak para wanita. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran sampai ada 2 surat namanya surat wanita. Tidak ada surat lelaki ya. Surat wanita yang panjang, surat wanita yang pendek, namanya surat At-Talaq. Surat At-Talaq, ya. Topik pembahasannya paling utama adalah masalah perceraian. Ini masalah sangat penting. Sampai-sampai kalau kita baca nanti dalam surat ini, Allah memberikan penekanan yang luar biasa terhadap masalah ini. Bagaimana kalau orang melanggar aturan-aturan Allah dalam masalah cerai. Ya, karena ini berkaitan dengan hak-hak wanita dan juga hak anak-anak. Bagaimana kita dapati betapa banyak wanita diceraikan kemudian terbengkalai, terbuang, dan anak-anaknya juga tidak diperhatikan. Sementara sebagian lagi hanya mencari kesenangan, tidak perhatian terhadap wanita-wanita sehingga dicerai dengan sembarangan dan juga anak-anak dibiarkan begitu saja. Maka turunlah ayat ini
kalau kita dalam bahasa kita untuk mengagungkan permasalahan ini. Masalah cerai bukan masalah biasa, tapi dia masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang penekanan-penekanan muakkidat, penekanan-penekanan tentang perkara tolak, cerai yang mungkin tidak kita dapati dalam pembahasan haji, pembahasan salat mungkin. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan hak-hak. Karena dalam perceraian itu ada pertikaian, masalah harta, masalah hukuk, masalah perdebatan, masalah kebencian, dendam dan yang lainnya. Maka diturunkan surat At-Talaq secara khusus untuk bisa membahas ini dengan bahasan yang baik, gamblang bagi umat Islam, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini adalah surat Madaniyah. Yang dimaksud dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Berbeda dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Adapun surat Makkiyah atau ayat Makkiyah yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ya, jadi dinamakan secara tempat, tetapi yang menjadi pembeda adalah waktu. Ya. Namanya Madaniyah bukan berarti turun di Madinah, tetapi surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Contoh ada ayat turun di Mekah tapi namanya Madaniyah, seperti firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini di antara ayat yang terakhir turun. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini turun di kota Mekah di padang Arafah tatkala Nabi sedang wukuf. Tetapi bukan dinamakan dengan ayat Makkiyah, tetapi disebut dengan ayat Madaniyah. Kenapa? Dia turun setelah Nabi berhijrah, setelah Nabi berhijrah. Jadi seluruh ayat-ayat yang turun dan surat yang turun sebelum Nabi berhijrah namanya surat Makkiyah. Dan seluruh ayat-ayat dan surat yang turun setelah Nabi berhijrah namanya surat Madaniyah. Oleh karenanya terkadang dalam satu surat ada sebagian Makkiyah, ada sebagian Madaniyah. Karena tidak semua surat turun langsung lengkap begitu. Terkadang sebagian surat turun di Mekah, terkadang sebagian ayat turun di Madinah. Sehingga dalam satu surat terkadang ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Ini istilah yang digunakan oleh para ahli tafsir sehingga kita bisa membedakan apa maksudnya Makkiyah dan Madaniyah. Fungsinya di antaranya faedahnya agar kita tahu nuansa surat ini. Kalau dikatakan surat Makkiyah berarti nuansanya turun Nabi masih berdakwah di kota Mekah, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab CS dan kawan-kawannya ya. Tapi setelah kita sebut surat ini surat Madaniyah, nuansanya berbeda. Ini berarti di negara Islam, di kota Madinah ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam, hukum Islam turun. Ini fungsinya untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Baik. Kita lanjutkan surat At-Talaq ya. Artinya adalah perceraian. Pembahasan talak adalah pembahasan yang sangat penting bagi kita yang berumah tangga. Banyak kaum muslimin berdasarkan pertanyaan yang masuk dan kasus-kasus yang kita hadapi sebagai para dai ya. Kita sadar bahwasanya ternyata banyak orang-orang tidak paham tentang masalah cerai. Mereka menikah dan mereka jahil tentang masalah perceraian. Hendaknya seorang tatkala menikah dia paham juga tentang masalah perceraian, baik sang suami maupun sang wanita. Sehingga dia tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah cerai. Agar berhati-hati. Sang laki tahu kapan dia boleh menjatuhkan cerai, kapan tidak boleh menjatuhkan cerai. Dan sang wanita tahu apa konsekuensi kalau dia ditalak 1, ditalak 2, ditalak 3. Dia harus ngerti. Sehingga ahkamut tolak atau fikih tolak ini harusnya dipahami oleh setiap orang yang menikah. Nah, sebagian orang baru menikah langsung bahas fikih poligami. Masalah cerai belum paham, sudah langsung bahas masalah fikih poligami. Loncat ya. Pelan-pelan ente fikih nikah paham, fikih cerai paham, ente belajar masalah ahkamun nikah, ahkamun zawaj ya. Tetapi masalah ini yang urgen, yang hendaknya diketahui oleh setiap orang karena masalah kasus perceraian sangat mungkin terjadi. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang godaan begitu banyak, permasalahan begitu banyak, medsos ya, WhatsApp yang liar ya, chattingan yang liar ya, sembunyi-sembunyi. Sehingga timbulnya talak itu rawan. Maka seorang suami atau istri hendaknya belajar tentang masalah fikih at-talak. Dan itu Allah saking pentingnya masalah ini sampai Allah turunkan dalam sebuah surat. Bukan cuma sekedar hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan perkara ini perkara yang penting yang butuh perhatian. Sampai turun surat khusus namanya surat at-talak. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini
dengan firman-Nya, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Artinya, wahai Nabi, jika kalian menceraikan para wanita, maka ceraikanlah mereka berdasarkan iddah mereka, wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah. Iddahnya dihitung. Adapun sebab nuzul surat ini, ya, maka ada beberapa riwayat, ya. Seperti di antaranya ada yang mengatakan sebab nuzulnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi menceraikan Hafsah, kemudian Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan, "Raji'ha, wahai Rasulullah, kembalilah kepada Hafsah." Ada permasalahan apa? Tidak dijelaskan. Tetapi Nabi pernah menceraikan Hafsah dalam satu hadis yang diperselisihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, "Fa innaha qawwamah sawwamah wa innaha zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, rujuklah, kembalilah kepada Hafsah. Sungguhnya dia adalah seorang wanita yang siang hari sering berpuasa sunnah dan di malam hari sering salat malam. Dia wanita salehah. Ya, dan sungguhnya dia adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Akhirnya Nabi rujuk kepada Hafsah. Adapun sebabnya kenapa, wallahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan. Ada yang mengatakan ini sebabnya turunnya surat At-Talaq. Ada yang mengatakan sebab turunnya At-Talaq adalah perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang beliau menceraikan istrinya tatkala sedang haid. Maka Nabi menegur karena menceraikan istri waktu haid adalah kesalahan. Ya, murha falyuraji'ha. Murhu falyuraji'ha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya karena dia cara mencerainya salah. Wallahu a'lam bishawab, intinya turun surat At-Talaq, entah apa sebabnya. Ada para ahli tafsir juga menyebutkan sebab-sebab yang lain, tapi sebagian riwayatnya bermasalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa." Kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa, wahai nabi, jika kalian. Allah tidak mengatakan wahai nabi jika engkau menceraikan. Tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kau menceraikan istri-istri, jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Dari kata ganti orang kedua tunggal menjadi kata ganti orang kedua jamak, plural ya, jamak. Kata para ulama ini dalil bahwasanya hukum asal apa yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlaku bagi umatnya. Ini hukum asal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Nabi adalah contoh teladan yang baik bagi kalian. Maka hukum asal seluruh yang dilakukan Nabi adalah berlaku bagi kita. Hukum asal seluruh yang diperintah kepada Nabi berlaku juga bagi kita. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara yang ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya ulangi, hukum asal apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi maka berlaku kepada umatnya karena Nabi diutus asalnya untuk sebagai uswah, sebagai teladan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah dalam ayat ini Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa." Jika kalian menceraikan istri-istri. Pertama Allah mengatakan wahai nabi, satu orang, kemudian Allah selanjutnya Allah mengatakan jika kalian wahai kaum mukminin, wahai kaum mukminin. Berarti apa yang berlaku bagi nabi berlaku juga bagi kaum mukminin. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan perkara ini asalnya masalah cerai berkaitan dengan kebanyakan kaum muslimin, berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Tetapi dibuka dengan ya ayuhan nabi. Tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa. Harusnya kan wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Harusnya demikian. Tetapi Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jika kalian. Dibuka dengan wahai nabi agar kita tahu bahwasanya perkaranya perkara besar, bukan perkara kecil. Jangan dianggap sepele. Sehingga yang diajak berbicara langsung pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara cerai adalah perkara besar, ya. Betapa banyak orang yang bisa mencerai dengan sesuai sunnah dan betapa banyak orang yang mencerai tidak sesuai sunnah. Melanggar hududullah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak memberikan bagi mereka solusi. Sehingga akhirnya hak-hak istri mereka lalaikan, hak-hak anak mereka lalaikan dan mereka akan repot di akhirat kelak. Maka
Allah mengatakan, "Idza talaqtumun nisa." Firman Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna liiddatihinna. Maka ceraikanlah liiddatihinna, di waktu iddahnya, yaitu ceraikanlah dengan cara tolak as-sunni. Tolak yang sunnah. Tolak yang sunnah. Saya akan jelaskan sebentar. Cerai, ya. Tolak. Cerai ada, atau tolak ada dua, ya. Ada namanya tolak sunnah. Ada namanya at-talaqul bid'i atau talaqul bid'ah. Talak sunnah. Ada namanya talak bid'ah. Apa itu talak sunnah? Talak sunnah itu artinya mencerai seorang lelaki, menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak satu. Talak satu kapan? Ketika wanita sang wanita suci dan belum dijihnya. Atau juga menceraikan sang wanita dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil yang jelas kehamilannya. Ini namanya tolak sunnah. Seorang kalau hendak menceraikan istrinya, hendaknya dia mengikuti aturan talak sunnah, yaitu dia menjatuhkan talak satu ketika istri dalam kondisi suci, belum dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai. Itu namanya talak yang sunnah. Atau istrinya dalam kondisi hamil dan dilihat kehamilannya sangat jelas, dan dia sudah tahu ada anaknya dalam perut istrinya dan dia tetap jatuhkan cerai, maka itu juga tidak mengapa, ya. Baik, adapun talak bid'ah yang menyelisih itu, contohnya langsung talak 3. Contohnya, wanita suci dan sudah dia gauli. Contohnya, sang wanita dalam kondisi haid atau nifas. Ini contoh. Adapun ada jenis talak ketiga yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini tidak sunnah dan tidak apa? Tidak bid'ah. Apa itu namanya? Perhatikan, tolak sunnah ini artinya tolak yang syar'i, tolak bid'ah artinya talak yang haram. Ini maknanya sama dengan talak yang haram. Ya. Adapun ini talak sunnah artinya talak yang dianjurkan, yang sesuai syariat. Adapun talak yang tidak sunnah, tidak bid'ah, kata para ulama, di antaranya menceraikan wanita yang menopause. Kemudian misalnya wanita yang belum haid. Wanita yang belum haid, masih kecil, sudah dinikahi, ya, belum haid, kemudian dia ceraikan. Atau wanita yang belum digauli, Nah, inilah jika jenis talak yang harus kita lakukan kalau mau menceraikan, maka yang sesuai syariat yang disebut dengan talak sunnah. Talak sunnah. Nah, barang siapa yang melakukan talak dengan talak ini, langsung talak 3, wanita suci sudah dia gauli kemudian dia ceraikan, atau wanita dalam kondisi haid atau nifas, maka dia melakukan talak bid'ah, berarti dia melakukan perkara yang haram. Berarti dia berdosa. Berdosa. Nah, kalau dia melakukan talak dengan talak ini, talak bid'ah, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Menurut jumhur ulama bahwasanya talaknya jatuh. Dia melakukan perkara yang haram, tetapi talaknya jatuh. Tetap jatuh talak, paham? Ya, dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Talaknya bagaimana? Dia dosa karena mencerai istrinya dalam kondisi haid. Tetapi dia
talaknya tetap jatuh talak. Ini pendapat 4 mazhab. Adapun pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan diikuti oleh sebagian muridnya dan dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya talak bid'ah tidak jatuh. Kenapa? Karena itu talak yang haram dan Allah tidak menerima talak yang haram. Ya. Talak yang haram. Adapun jumhur ulama talaknya jatuh. Intinya jatuh atau tidak jatuh, maka barang siapa yang mencerai istrinya dalam kondisi demikian, maka dia berdosa. Baik. Antum kalau susah tulis, antum foto aja. Itu apa namanya penuntut ilmu zaman now ya. Foto yang tulis di rumah nanti. Ini kan saya cepat, tunggu antum tulis kelamaan ya. Foto aja, foto nanti tulis di rumah kirim ke istri ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa." Wahai nabi, jika kalian wahai kaum mukminin menceraikan istri-istri kalian. Berarti cerai itu hukumnya adalah halal. Kalau haram tentu Allah akan sebutkan. Berarti cerai, talak itu hukumnya apa? Haram. Ya. Kenapa disyariatkannya talak? Karena memang ada suatu perkara yang tidak mungkin solusinya kecuali cerai. Kenapa disyariatkan talak? Untuk lidaf'il madarrah, untuk menghilangkan kemudaratan. Kemudaratan yang mungkin timbul. Contoh, suami istri tidak bisa cocok lagi, sudah tidak mungkin, ya. Atau suaminya menyimpang atau istrinya menyimpang. Ya kalau dibiarkan dipertahankan pernikahan tersebut, maka akan mendatangkan kemudaratan yang besar bagi istrinya atau bagi suaminya atau bagi anak-anaknya. Maka syariat memberi solusi adanya talak. Itu adalah lidaf'il madarrah, untuk menghilangkan kemudaratan. Maka disyariatkannya talak. Berbeda dengan sebagian agama, talak tidak boleh. Talak tidak boleh. Musibah kalau pas dapat musibah tersebut tidak bisa hilang. Dapat istri ternyata suka main laki-laki, bukan suka main perempuan, suka main apa? Laki-laki, kerjaannya membanggang tiap hari nampar suami, ya. Terus tidak boleh diceraikan, repot seperti ini. Ya. Maka talak itu ada sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah, karena kita tidak tahu takdir kita. Bisa jadi seorang menikah kemudian ternyata dalam menjalankan bahtera rumah tangganya timbul banyak permasalahan dan tidak ada solusi kecuali talak. Dan itu solusi terakhir. Tentunya banyak solusi sebelumnya, ya. Seperti kata orang bahwasanya akhiru dawa al-kai, solusi terakhir adalah berobat dengan kai, maka dikatakan solusi terakhir dalam pernikahan adalah cerai. Jadi tujuan talak adalah untuk menghilangkan kemudaratan, bukan untuk menimbulkan kemudaratan. Oleh karena tidak boleh seorang menjatuhkan cerai untuk balas dendam kepada istrinya misalnya. Seorang wanita minta diceraikan karena balas dendam kepada suaminya, untuk membuat istrinya menderita atau untuk membuat suaminya menderita, maka tidak boleh. Allah Maha tahu tentang niat seseorang. Tujuan talak bukan untuk balas dendam. Tujuan talak bukan untuk menimbulkan kemudaratan kepada pasangan, tetapi tujuan talak adalah untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar, maka disyariatkannya talak. Kata Allah, "Fatalliquhunna li'iddatihinna," maka kalau kalian menjatuhkan cerai, lihat-lihat waktunya, yaitu dengan talak sunnah. Talak sunnah, bukan talak bid'ah. Jadi dalil bahwasanya jika seorang marah kepada istrinya, tidak boleh serta-merta kemudian dia jatuhkan cerai, enggak boleh. Dia harus pelajari, ini sudah sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau istrinya sedang haid, maka dia tidak boleh jatuhkan cerai. Ya, dia tunggu, dia jengkel sama istrinya, mau jatuhkan cerai, ternyata istrinya apa? Haid. Ya. Ditunggu. Apalagi kalau jauh, lagi WA-WA-an, kemudian jengkel, biasa ini WA, ya, bahasa WA tidak sama dengan bahasa lisan terkadang, salah paham. Akhirnya jengkel, mau jatuhkan cerai, tanya dulu, kamu haid atau tidak? Kenapa mas? Saya mau tanya aja. Kalau dia dalam kondisi haid, maka tidak boleh dijatuhkan cerai. Kalau dia nekat menjatuhkan cerai, maka haram hukumnya, dia berdosa. Dia berdosa. Apakah cerainya jatuh atau tidak? Maka khilaf tadi sudah kita sebutkan. Jumhur ulama mengatakan cerainya jatuh dan sebagian ulama mengatakan cerainya tidak jatuh karena itu talak yang bid'ah. Nah, seorang lagi marah sama istrinya, ternyata istrinya lagi haid. Ya udah, dia bilang ini hari pertama haid, tunggu minggu depan.
Hari kedua mau ceraikan masih haid. Hari ketiga, kamu berapa hari lagi haid? 4 hari lagi mas. Sabar, sabar, sabar. Hari ketujuh sudah selesai, dia nafsu sama istrinya. Enggak, dia jadi cerai. Buyar cerainya. Karena wanita tatkala sedang haid, terkadang dia emosionalnya tidak bisa terkendali. Maka ini juga harus diperhatikan. Ya, lagi sakit, terkadang sebagian wanita kalau lagi haid, sakit, badannya sakit, emosional tidak bisa dikendalikan, sehingga tingkahnya, perangainya terkadang berubah, terkadang menjadikan sebagian suami tidak sabar dan akhirnya menjatuhkan cerai, padahal tidak boleh menceraikan istrinya tatkala sedang haid. Ya. Demikian juga seorang sedang nifasnya 40 hari, sudah lama dia tidak baca Quran, mungkin sudah lama dia tidak sholat misalnya, ya. Akhirnya namanya iman turun, ya. Mungkin dia berkata-kata kasar kepada suaminya ingin menceraikan, ingat dia masih nifas, tidak boleh. Kalau mau ceraikan istrinya, harus istrinya dalam kondisi suci dan tidak boleh dia gauli, ya. Ya, tidak boleh dia gauli. Atau dia sudah istrinya dalam kondisi suci, tapi sudah dia gauli tadi malam. Besoknya dia marah sama istrinya, mau dia ceraikan, waduh, aturannya tidak boleh. Harus tunggu dia haid lagi, suci lagi, baru dia boleh jatuhkan apa? Cerai. Nah, kalau ini menunjukkan bahwasanya tidak semua laki-laki begitu marah langsung apa? Cerai. Dia harus ikut aturan. Ini hududullah, ini aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Tidak sembarangan begitu emosi langsung kamu saya cerai, 1000 kali saya cerai. Sebagian orang seperti itu, ini tidak benar. Ini tidak benar. Cerai ada aturannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatallikuhunna liiddatihinna." Maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Ini berkaitan dengan iddah, masa iddah. Ayat ini berkaitan dengan wanita-wanita yang sudah digauli. Adapun wanita yang belum digauli, maka seorang boleh menceraikannya kapan saja, ya, karena tidak ada masa iddah baginya. Karena tidak ada masa iddah baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna fama min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita lantas kalian menceraikan mereka sebelum kalian gauli, maka tidak ada masa iddah bagi mereka. Langsung putus begitu saja karena belum digauli oleh sang suami. Ini berkaitan dengan istri-istri yang sudah digauli. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsul iddah." Maka hitunglah iddah. Kalau sudah terjadi perceraian, maka hitunglah iddah. Al-ihsa artinya menghitung dengan detail. Ini berlaku bagi sang laki maupun wanita. Wa ahsul iddah. Sang laki begitu jatuhkan cerai, dia harus tahu iddah istri yang dia ceraikan ini berapa lama. Maka dia harus detail. Dia tahu istrinya baru saja selesai haid atau menjelang haid, sehingga dia tahu kapan masa iddah istrinya ini selesai. Karena di balik iddah itu ada hak-hak harus dia tunaikan. Wanita kalau diceraikan dengan talak raj'i, talak 1 atau talak 2, maka statusnya masih istri dan berlaku nafkah. Sang suami harus menafkahi sang istri sampai masa iddahnya selesai. Talak 1 maupun talak 2. Sehingga dia harus tahu kapan habis masa iddah sang wanita. Dan dia juga harus tahu kapan dia boleh kembali. Karena kalau sudah masa iddah sudah selesai, dia tidak bisa kembali lagi. Jadi talak ada 2. Ada namanya talak bain, ada namanya talak raj'i. Talak raj'i itu talak seorang masih bisa kembali kepada istrinya selama di masa iddah. Talak bain itu tidak bisa lagi kembali kepada istrinya. Ada 2. Jadi talak raj'i itu talak 1 maupun talak 2. Talak bain seorang menjatuhkan talak yang ketiga. Bedanya di mana? Orang yang menjatuhkan cerai kepada istrinya talak 1 maupun talak 2, maka istrinya itu masih status sebagai istri. Selama masa iddahnya masih berlaku. Seandainya dia meninggal dunia, sang suami meninggal dunia, maka sang istri masih mendapat warisan karena sang suami meninggal di masa iddah.
iddah. Jadi statusnya masih istri. Hanya tidak boleh digauli. Karena statusnya dia mutallaqah, dia dicerai. Tidak boleh sang lelaki menggauli istri yang dia ceraikan di masa iddah. Tidak boleh. Kalau dia ingin menggaulinya, maka dia harus rujuk. Maka dia harus rujuk kepada sang istri. Ini namanya talak satu maupun talak dua. Talak roji itu talak yang bisa kembali. Istrinya masih status sebagai istrinya dan masih tinggal di rumahnya. Sang suami wajib memberi tempat tinggal bagi sang istri. Sang suami wajib memberi nafkah kepada sang istri sampai habis masa iddahnya. Dan suami berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa persetujuan siapapun. Dia ingin kembali, segera kembali. Tinggal datangkan 2 saksi, saya kembali kepada anti, selesai. Ya, selama di masa iddah. Kalau masa iddahnya selesai, misalnya masa iddahnya 3 kali haid, dia ceraikan istrinya. Haid pertama, ya, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, wanita-wanita yang dicerai menunggu masa iddah mereka selama 3 quru. Ada khilaf, quru ini haid atau tuhur. Kita ambil pendapat quru adalah haid. Maka dia menunggu 3 kali haid. Misalnya sang lelaki menceraikan istrinya di masa dia suci, sang wanita suci. Kemudian datang haid. Maka haid pertama, kemudian dia suci lagi. Kemudian haid keberapa? Kedua. Masih masa iddah. Kemudian dia suci lagi. Kemudian haid yang ketiga. Nah, ini penghujung masa iddah. Begitu haid yang ketiga selesai, masa iddahnya selesai. Masa iddahnya selesai. Ya. Maka kalau dia ingin rujuk kepada istrinya di masa iddah tersebut, dia boleh rujuk. Itu hak dia. Tetapi kalau masa iddahnya sudah selesai, ternyata sudah 3 kali haid, sang wanita sudah mandi bersih, kemudian suaminya mengatakan, istriku saya kembali. Oh, enggak bisa. Sudah selesai masa penungguan. Maka sang istri berhak untuk cari suami yang lain, atau dia boleh kembali kepada suaminya, tapi harus nikah ulang. Nikah ulang sebagaimana proses awal. Ada mahar, ada saksi, ada wali. Ya. Paham sampai di sini? Kalau nggak ada papan tulis, antum kayak apa namanya? Kayak bingung ya. Antum harus paham baik, nanti nggak salah cerai. Ya. Ya, mudah-mudahan antum tidak menceraikan. Tapi kalau terpaksa boleh buat ya. Beda dengan talak bain. Talak bain menjatuhkan talak 3 kepada istri. Kalau sudah menjatuhkan talak 3 kepada istri, maka pendapat yang rajih, maka tidak perlu menyediakan tempat tinggal bagi sang wanita. Dan tidak perlu menafkahi bagi sang wanita. Dan dia tidak bisa rujuk lagi kembali kepada istrinya. Karena dia sudah talak 3. Kecuali istrinya nikah sama laki-laki lain, digauli oleh laki-laki lain tersebut, kemudian cerai, baru dia bisa lamar lagi. Karena antum harus ngerti 2 model talak ini supaya bisa ngerti tafsir surat At-Talaq ya. Baik, kita lanjutkan. Boleh pakai ini bagus ini. Anda boleh. Oke. Baik, perhatikan di sini cerai ada 2 ya. Ada talak bain. Ada namanya talak raj'i. Talak raj'i maksudnya talak 1 dan talak berapa? Talak 2. Talak bain, talak 3. Untuk talak 1 dan talak 2, status istri, status wanita dicerai, masih istri. Akan tetapi tidak boleh digauli. Tidak boleh digauli, dicium, dinikmati, nggak boleh. Nggak boleh dicumbu. Nggak boleh dicumbu. Kalau dia mencumbunya dia berdosa. Kalau dia menggauli dia berdosa, tidak boleh. Karena ini wanita dia cerai, ya. Wanita dia cerai. Karenanya karena masih istri ya, istri ya. Statusnya dicerai masih istri selama ya, masih istri
selama masa iddah. Masa iddah maksudnya masalah menunggu. Karena masih istri, maka wajib dinafkahi. Kemudian B, wajib tinggal di rumah. Jangan diusir. Ya. Adapun talak 3, status bukan istri lagi. Kemudian sang suami untuk talak 1 dan 2 berhak rujuk selama di masa iddah. Adapun talak 3 status bukan istri lagi. Karena itu tidak wajib nafkah. Dia ada khilaf, tetapi pendapat yang lebih kuat tidak wajib nafkah. Ya. Tidak wajib menyediakan tempat tinggal, sukna. Tinggal, ya. Tidak bisa rujuk. Meski di masa iddah. Kalau suami meninggal di masa iddah, tidak dapat warisan. Paham ya? Ini bedanya talak 3 dan talak 1, talak 2. Nah, kalau masa iddah sudah habis untuk talak 1 dan talak 2, 3 bulan atau 3 kali haid sudah lewat, maka sang lelaki tidak bisa lagi kembali kepada sang istri. Tidak berhak untuk rujuk. Maka sang istri boleh memilih suami yang lain, lelaki yang lain. Kalaupun dia ingin kembali kepada suaminya, maka harus proses nikah yang baru. Yang baru. Adapun talak 3, kalau sudah jatuh talak 3, ingin kembali kepada istrinya, maka istrinya harus kawin lagi dengan orang lain, kemudian digauli oleh orang tersebut, kemudian dicerai, baru bisa balik lagi. Paham? Taib, kita lanjutkan. Ya. Kata Allah, wa ahsul iddah, hitunglah iddah. Masa iddah itu harus diperhatikan, baik sang suami maupun wanita. Karena di balik iddah tersebut banyak hukum-hukum yang berlaku, hak-hak yang harus ditunaikan di balik hitungan iddah tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, firman Allah, wa ahsul iddah, hitunglah dengan dakik, dengan hati-hati, dengan detail masa iddah. Ini perintah berlaku kepada sang wanita maupun berlaku kepada sang lelaki. Dia harus tahu masa iddah istrinya setelah dia ceraikan. Taib. Kemudian kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Jadi untuk menjalankan perintah tadi, kalian harus bertakwa. Seorang kalau menceraikan harus sesuai dengan talak sunnah. Tidak boleh talak bid'ah. Kalau kau bertakwa, ceraikanlah istrimu dengan cara kondisi talak sunnah, bukan talak bid'ah. Dan bertakwalah kalian dalam segala urusan, terutama dalam masalah cerai. Makanya Allah langsung setelah memerintahkan wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ini butuh takwa. Menjatuhkan cerai butuh ketakwaan. Kalau antum menjatuhkan cerai sesuai sunnah, antum dapat ibadah, dapat pahala. Karena ini bentuk dari ketakwaan. Namun kebanyakan orang menjatuhkan cerai tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga mereka tidak dapat pahala di balik cerai tersebut. Ini menunjukkan kalau seorang menjatuhkan cerai, mikir dulu, pertimbangkan terlebih dahulu, harus sesuai dengan sunnah. Ya, setelah dia menceraikan, dia harus menghitung iddah. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Artinya, aturan yang Allah berikan ini
Berkaitan dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu Allah mentarbiah kalian. Ini berkaitan dengan kebaikan kalian. Allah yang bikin aturan, lebih tahu tentang kemaslahatan kalian. Maka bertakwalah kepada Rabb kalian yang menurunkan aturan ini demi kemaslahatan dan kebaikan kalian. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jadi ini butuh, masalah talak ini butuh ketakwaan. Ya, karena kalau tidak takwa akan banyak pertikaian, banyak hak-hak tidak ditunaikan. Dan ini problem di dunia maupun di akhirat. Kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah menceraikan istri-istri kalian, maka jangan usir mereka dari rumah-rumah mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan rumah-rumah suami mereka, yang punya rumah kan suami. Tetapi Allah mengatakan, kalau kau ceraikan istrimu, jangan keluarkan dia dari rumahnya, bukan rumahmu. Allah mengatakan, jangan kau keluarkan dia dari rumahnya, bukan rumahmu. Seakan-akan rumah tersebut milik sang istri, padahal bukan. Ini sebagai penekanan bahwasanya sang istri harus tetap di rumah, jangan keluar. Dia statusnya masih istri. Oleh karena dalam bahasa Arab, sang istri disebut dengan Rabbatul Bait, pemilik rumah. Laki-laki disebut Rabbul Bait, artinya dia punya hak untuk tinggal di rumah tersebut. Ya, dia punya hak untuk tinggal di rumah tersebut meskipun rumah itu milik suaminya. Sehingga Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah kalian. Tidak boleh seorang mengatakan kepada istrinya, pulang sana ke rumah bapakmu. Pergi sana, saya antarin ke rumah bapakmu. Kamu saya ceraikan. Ya. Kalau enggak ada rumah bapakmu, pulang ke mbahmu. Terkadang wanita, ya Allah, saya sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya, pulang kemana? Diusir ke keluarganya. Ini tidak boleh. Selama masa iddah, sang wanita harus tetap di rumahnya, enggak boleh. Wala yakhrujna, dan tidak boleh sang wanita juga keluar dari rumah tersebut. Tidak boleh sang wanita keluar dari rumah tersebut. Ini peringatan, sang wanita kalau dicerai, tidak boleh dia kabur dari rumah, enggak boleh. Haram hukumnya. Kalau dia keluar dari rumah, dia zalim, dia berdosa. Dia zalim, berdosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, dan dia zalim kepada suaminya. Suaminya punya hak dia tetap di rumah karena dia adalah istri. Istri di antara hak suami adalah istri tetap di rumah, tidak boleh keluar rumah. Makanya kalau seorang wanita dicerai, dia tidak boleh diusir oleh suaminya dan dia tidak boleh kabur dari rumahnya. Ini musibah yang terjadi banyak. Betapa banyak kaum muslimin, kaum muslimat tidak menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dicerai, belum dicerai kabur dari rumah. Itu saja. Betapa banyak wanita kalau lagi ribut sama suaminya, dia kabur dari rumah, kemudian HP-nya dimatikan. Bingung suaminya cari kemana, sana ke sini. Mana istri saya hilang, entah kemana. Terkadang sang wanita ngancam, banyak kasus dilaporkan kepada saya. Sang wanita ngancam, ya pokoknya saya mau kabur dari rumah. Ambil koper, kemudian lipat baju, masukkan dalam koper. Tapi nggak selesai apa? Nyusun bajunya. Dia mau kabur ragu-ragu. Nggak boleh. Orang lagi bertengkar di rumah, tidak boleh sang istri kabur dari rumah. Jangankan lagi bertengkar, sudah dicerai tidak boleh kabur. Kecuali sang suami mukul, sang suami melukainya, mengancam untuk membunuhnya, ya kabur. Kantor polisi tidak apa-apa, tidak usah pulang ke rumah orang tua. Tetapi kalau tidak sampai pada tahapan tersebut, hanya pertengkaran mulut, maka tidak boleh seorang wanita meninggalkan apa? Rumahnya. Jangankan dalam kondisi bertengkar, bahkan sudah dicerai, dia tidak boleh kabur ke rumah orang tuanya. Dan ini sangat banyak dilanggar. Betapa banyak wanita kalau sudah dicerai, dia langsung pergi ke rumah orang tuanya. Akhirnya orang tuanya masalah pindah ke rumah mertua. Akhirnya semakin dipanas-panasin oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh tantenya. Sehingga permasalahan tidak ada solusinya. Anda ingin dapat solusi, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah mencari istri kalian, tidak boleh dikeluarkan rumah mereka. Wala yakhrujna, dan mereka pun tidak boleh keluar dari rumah-rumah mereka illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Yaitu sang wanita melakukan perbuatan keji yang jelas. Di antara tafsirannya, jika dia berzina misalnya, atau ternyata dia tidak bisa menjaga lisannya, tiap hari maki suaminya, sudah dicerai tidak tobat-tobat, malah maki-maki suaminya, menghina suaminya, suaminya tersakiti, maka dia boleh pulangkan ke rumah keluarganya. Atau ternyata dia sakiti keluarga suaminya, dia maki-maki bapak suaminya, dia maki-maki ibu suaminya, dia mengganggu keluarga suaminya dengan lisannya, maka dalam kondisi demikian, sang suami boleh memindahkan sang istri ke rumah keluarganya.
Tapi selama tidak terjadi demikian, tidak ada fahisyah, tidak ada perbuatan zina, tidak ada kata-kata yang keji, maka sang suami tidak boleh mengusir sang istri dan sang istri tidak boleh keluar dari rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, wa tilka hududullah. Inilah hukum-hukum Allah. Inilah batasan-batasan Allah. Ini bukan perkara sepele, ini perkara penting sampai Allah namakan aturan yang kita sebutkan dari awal tadi. Kalau mau cerai harus lihat kondisi, ya harus bertakwa kepada Allah, harus hitung masa iddah, tidak boleh ngeluarin istri dari rumah, istri tidak boleh kabur dari rumah. Tilka hududullah. Inilah aturan-aturan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini aturan Allah. Kata Allah, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Sungguh kau tidak tahu, bisa jadi setelah itu Allah mengadakan suatu perkara yang baru. Artinya apa? Allah tawarkan solusi. Anda kalau ceraikan istri Anda, jangan diusir. Ikut aturan, ceraikan dengan sesuai sunnah. Ya. Kemudian biarkan istri di rumah. Tunggu masa iddahnya berlaku. Kalau antum ikut aturan sunnah, bisa jadi Allah timbulkan suatu perkara yang baru. Perkara yang baru itu apa? Bisa jadi sang suami akhirnya iba dengan sang istri. Tadinya dia emosi tidak terkendali. Betapa banyak orang menjatuhkan cerai, akhirnya menyesal. Ya. Rata-rata orang yang menjatuhkan cerai dalam kondisi marah dan rata-rata menyesal. Jarang ada orang datang kepada saya, alhamdulillah saya sudah ceraikan istri saya. Jarang. Rata-rata ustaz, aduh saya emosi ustaz, saya begini. Rata-rata menyesal. Ya. Apalagi sebagian mereka langsung jatuhkan talak 3. Ya. Maka betapa banyak lelaki tidak bisa menahan emosinya, kemudian dia jatuhkan cerai kepada istrinya, kemudian dia akhirnya istrinya tetap di rumah. Kemudian dia lihat kondisi istrinya, lihat kondisi anaknya, mungkin dia iba, kemudian dia rujuk kembali. Kemudian sang istri, tatkala di rumah, dia lihat suaminya berbuat baik, bisa jadi dia memperbaiki dirinya. Dia tahu dia yang salah. Itu di antara bentuk teguran adalah dengan menceraikan dia. Dia sadar kesalahannya, kemudian dia perbaiki dirinya. Sehingga tatkala dia sudah baik, bisa jadi suaminya kembali kepada istrinya. Itulah kata Allah, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, bisa jadi Allah menimbulkan suatu perkara yang baru setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari surat At-Talaq. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza balaghna ajalahunna. Jika mereka para wanita ya telah sampai pada waktunya, yaitu telah menjelang habis masa iddahnya, ya. Misalnya wanita yang haid, ya, masa iddah nanti insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi misalnya ada seorang wanita yang haid, maka atau wanita yang maksudnya sudah balik, ketika dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', maka dia menunggu selama 3 kali haid, ya. Fa idza balagna ajalahunna, kalau sudah mau habis masa haidnya, dia misalnya dicerai lagi suci, berarti dia menunggu 3 kali haid. Haid pertama lewat, kemudian suci lagi. Haid kedua lewat, masih masa iddah, kemudian suci lagi. Haid ketiga, begitu hari ke-8 misalnya atau hari ke-7 haidnya darahnya berhenti, berarti selesai masa iddahnya. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Ada yang berpendapat, 2 pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan begitu darah haidnya berhenti dan dia suci, maka sudah selesai masa iddahnya. Pendapat kedua mengatakan, ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini banyak dalam riwayat para salaf memilih pendapat kedua, yaitu kalau sudah darah haidnya selesai dan dia belum mandi, berarti belum selesai masa iddahnya. Kapan masa iddahnya berakhir? Kalau dia mandi bersih. Begitu dia mandi bersih, berarti masa iddahnya apa? Selesai. Maka jika menjelang seorang wanita masa iddahnya mau habis, hendaknya suami mengerti kondisi tersebut. Ini di antara fungsi kenapa dia harus hitung masa iddah. Dia tahu istri masa iddah istrinya sudah mau habis, ya. Dan istrinya tidak mengapa, kasih tahu kepada istrinya, sayang, darah sudah berhenti. Tinggal mandi. Mandi, kalau saya mandi junub berarti masa iddah apa? Selesai.
Nah, menurut pendapat yang kuat dan ini pilihan para salaf, ya, kalau suaminya balik meskipun masa haidnya sudah selesai, tapi dia belum mandi junub, maka masa iddah belum selesai, dia bisa rujuk. Artinya sang suami harus hati-hati, dia harus menghitung masa iddah istrinya. Kenapa? Menjelang habis, maka kata Allah, fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Maka kalau masa iddahnya mau selesai, di hadapanmu ada dua pilihan. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah, yaitu kembali, tahanlah dia. Artinya jadikan dia sebagai istrimu, rujuk kepada dia bima'ruf, dengan cara yang baik. Au farikuhunna bima'ruf, atau ceraikan, biarkan masa iddahnya habis biar selesai. Berarti sudah apa? Cerai. Karena kalau masa iddah selesai dan dia belum rujuk, otomatis sudah cerai selesai. Dia bisa kembali lagi kepada dia kecuali dengan nikah yang baru, ya. Jadi maksud firman Allah, fa idza balagna ajalahunna, yaitu tatkala masa iddahnya sudah mau selesai, maka di hadapan wahai suami yang menceraikan dua pilihan. Fa amsikuhunna, kau tahan dia, au farikuhunna, atau kau biarkan dia cerainya berlanjut, ya. Yang pertama Allah kasih pilihan, fa amsikuhunna, tahanlah dia. Dan ini tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi perceraian. Allah inginkan imsak, maka Allah imsak itu menahan, maka Allah mendahulukan penyebutan imsak. Fa amsikuhunna bima'ruf. Tapi kalau kau kembali kepada istrimu, ya, maka bima'ruf, dengan cara yang baik. Bukan kau kembali kepada istrimu dalam rangka untuk memberikan kemudaratan kepada istrimu, sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu, mereka tidak ada batasan cerai berapa kali, enggak ada batasan bagi mereka. Jadi mereka ceraikan istri mereka. Kalau sudah mau habis masa iddahnya, dia kembali. Kemudian diceraikan lagi. Masa iddahnya mau habis, kembali lagi. Terkatung-katung sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain. Sudah mau habis masa iddahnya, kembali lagi. Kemudian diceraikan lagi. Terus mau cerai 100 kali enggak ada urusan. Zaman jahiliyah. Ya, maka Islam mendatangkan aturan, cerai hanya boleh 2 kali, kalau sudah 3 kali maka tidak bisa kembali lagi, ya. Firman Allah, fa'amsikuhunna, berarti ini hukum asal, dia masih imsak, ini menunjukkan dia statusnya masih istri, maka tahanlah istrimu. Seakan-akan Allah berkata, tahanlah istrimu. Ini mendukung bahwasanya wanita yang dicerai talak 1, talak 2 statusnya masih istri. Maka kata Allah, tahanlah dia, status istrimu dipertahankan sebagai apa? Istri. Caranya bagaimana agar status istri dipertahankan? Rujuklah kepada dia dengan cara yang baik. Au farikuhunna bima'ruf. Atau kalau kau memang tidak mau kembali, ya sudah, biarkan masa iddahnya selesai, maka terceraikan secara otomatis, namun dengan cara yang baik. Allah mengajarkan kalau Anda ingin rujuk, cara yang baik. Jangan kau hinakan, kau memang wanita kurang ajar. Cuma karena saya ingat anak-anakmu, makanya saya kembali. Kalau tidak, saya tidak mau sama kamu. Saya enggak ada pilihan lain, harus kembali kepadamu. Ini namanya cara kembali dengan cara yang kasar, ya. Allah tidak ingin ente kembali dengan cara demikian. Cara kembali yang baik, ya sudah, kembali ngobrol dengan dia baik, gimana anak-anak, bagaimana cara kita menghadapi rumah tangga selanjutnya, cara yang baik, lemah lembut, agar kondisi rumah tangga bisa baik kembali. Bukan dengan menghinanya, bukan dengan merendahkannya, baru kemudian kita rujuk kepada sang wanita. Atau cerai dengan cara yang baik. Cerai dengan cara yang baik. Bukan, dan kebanyakan orang bercerai dengan cara tidak baik. Tidak. Kebanyakan perceraian terjadi tidak baik. Pertengkaran ada antara sang suami dengan sang istri. Dendam membara antara sang suami dan sang istri. Sampai sudah cerai, istrinya segera kawin dengan laki-laki lain, bikin jengkel suami yang lamanya. Suaminya langsung poligami 3 sekalian, bikin jengkel istri yang lama. Jadi cerai dengan penuh kedendaman, cerai dengan cacian dan makian, dan ini tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan syariat Allah, melanggar hududullah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang adalah musibah, kesedihan, penderitaan, ya, yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak melalui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang terjadi demikian. Cerai dengan meninggalkan permasalahan. Bahkan terkadang bukan permasalahan antara laki dan wanita, antara keluarga laki dan keluarga wanita. Ribut luar biasa, ya. Ini menyedihkan. Ya, makanya Allah mengatakan wa fariquhunna bima'ruf. Ceraikan dengan cara yang baik. Dan ikhwan, kita dalam kehidupan ini bukan cuma masalah cerai, banyak permasalahan. Anda kalau timbul permasalahan, Anda hadapi dengan cara yang baik atau Anda tinggalkan dengan cara yang baik. Contoh, Anda kerja di suatu perusahaan, ribut, kayaknya enggak cocok, enggak bisa dipertahankan. Keluar dengan cara yang baik. Tidak usah ente maki-maki, tidak usah ente hina-hina, tidak usah ribut dengan atasan. Keluar dengan cara yang baik, sudah. Hati Anda istirahat, hati mereka juga istirahat. Tidak ada dendam, ya.
tidak ada kejengkelan, ya. Hidup dengan tenteram, berusaha menghadapi permasalahan dengan baik, keluar dengan cara yang baik. Dan kita sering menghadapi permasalahan. Tadinya kita bareng, kemudian kita berpisah. Tadinya kita kerja bareng, akhirnya kita pisah. Maka usahakan berpisah dengan cara yang baik, agar kita tenteram dan hidup ini tentu banyak permasalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ini ada pendapat di kalangan para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya tatkala seorang rujuk atau seorang mencerai hendaknya mendatangkan dua saksi. Dianjurkan mendatangkan dua saksi. Hukumnya mendatangkan dua saksi, tolong dihapus. Allah Subhanahu wa taala fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Artinya wujud, artinya cerai. Dan kata Allah, asbiru dzawi adli minkum, hadirkanlah dua saksi. Adalah dua saksi yang adil di antara kalian. Nah, menghadirkan dua saksi ini berlaku untuk rujuk saja atau berlaku untuk cerai juga. Kebanyakan ulama mengatakan rujuk disunahkan atau disyariatkan untuk menghadirkan dua saksi. Demikian cerai juga dianjurkan untuk menghadirkan dua saksi. Bahkan sebagian berpendapat kalau seorang menceraikan atau rujuk tanpa dua saksi tidak sah. Barang siapa yang mencerai tanpa dua saksi tidak sah, barang siapa yang rujuk tanpa dua saksi tidak sah, namun pendapat yang salah. Ya, pendapat yang benar bahwasanya ulama sepakat bahwasanya rujuk atau cerai tanpa saksi sah, hanya saja hukumnya wajib atau sunnah. Bagi yang mengatakan wajib menghadirkan dua saksi pada cerai dan pada rujuk, mereka pun mengatakan seandainya saksinya tidak datang tetap sah, cuma dia berdosa. Saya ulangi, rujuk dan cerai tanpa saksi sah. Tetapi para ulama menganjurkan untuk menghadirkan dua saksi. Nah, menghadirkan dua saksi ini hukumnya wajib atau sunnah ada khilaf. Bagi yang mengatakan wajib pun tetap berpendapat bahwasanya tanpa saksi pun sah. Paham? Tanpa saksi pun sah. Karena ada sebagian negara yang membuat peraturan kalau cerai tanpa saksi tidak sah. Itu tidak benar. Baik. Dianjurkan mendatangkan dua saksi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya pendapat, dan ini juga pendapat sebagian salaf, bahwasanya menghadirkan dua saksi itu hanya berlaku pada rujuk. Talak tidak perlu. Kenapa? Karena ayat ini bukan berkaitan dengan talak. Allah mengatakan persaksikanlah dua saksi. Talak sudah sebelumnya terjadi. Ya, Allah mengatakan kita talak untuk menisa kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka begini. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka rujuk atau biarkan. Bukan bikin talak baru lagi, kan? Tidak ada talak baru. Yang ada dibiarkan masa iddahnya habis. Talak sudah berlaku sebelumnya, paham? Sehingga masalah menghadirkan dua saksi berlaku dengan apa? Masalah rujuk. Dan ini pendapat yang saya kuatkan. Dan Islam ini bahwasanya yang dianjurkan untuk menghadirkan dua saksi adalah masalah apa? Rujuk. Masalah cerai. Suami mau kapan dia bilang cerai yang mungkin sesuai dengan sunnah. Adapun rujuk maka perlu dua saksi. Kenapa perlu dua saksi? Supaya rujuk ini diketahui oleh sang istri, diketahui oleh orang lain, sehingga suami tidak main-main dan serius, dan di balik itu ada hak-hak yang berlaku dan yang lainnya. Dan maka dianjurkan untuk menghadirkan dua saksi. Seandainya dia rujuk tanpa menghadirkan dua saksi, maka tetap sah. Contohnya, dia sudah ceraikan istrinya, sudah 2 bulan dia menunggu, akhirnya dia hidup bersama istri. Istrinya tadi di rumah. Akhirnya dia mau rujuk, maka dia rujuk tanpa saksi, kemudian keluar dia telepon istriku saya rujuk, atau dia SMS istriku saya rujuk.
maka dia boleh digoda. Ya. Rujuk yang afdal dengan perkataan. Tapi sebenarnya mengatakan kalau dia datang dia langsung ke istrinya, otomatis rujuk. Karena tidak boleh dia menggoda istrinya kecuali setelah rujuk. Namun yang lebih hati-hati seorang kalau rujuk dengan perkataan sebelum dengan perbuatan. Kalau seorang mengatakan dengan perbuatan tidak sah, harus dengan perkataan. Harus dengan perkataan. Maka kalau seorang menceraikan istrinya, dia ingin rujuk yang afdal, dia jalankan sunnah, dia datangkan dua saksi. Yang hadir, kemudian dia saksikan, dia akan tersebut saya rujuk kepada istri saya. Seandainya dia tidak dapat saksi, mungkin dia malu, maka dia rujuk langsung juga sah. Tadi dia ucapkan kepada istri saya rujuk kepadamu selama masa hidup belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashidu dzawai adlin minkum wa aqimu syahadata lillah." Maka dirikanlah, tegakkanlah persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar menegakkan persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah setelah itu, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Inilah kalian diberi peringatan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan mendapatkan peringatan dari aturan-aturan Allah ini. Artinya yang bisa menjalankan aturan Allah dari awal sampai akhir tadi ini hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kebanyakan orang tidak peduli, cuek, cerai seenaknya, tidak memperhatikan aturan-aturan cerai. Bagaimana dia memperhatikan? Asalnya aturan cerai dia tidak ngerti. Gimana memperhatikan? Tidak pernah belajar fikih cerai. Asal ceraikan, tidak tahu bagaimana dampak dan akibat. Cerai dengan emosi, cerai tatkala cerai bid'ah dan yang lainnya. Kata Allah setelah itu perhatikan, ini yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi. Ayat ini yang sering kita dengar khatib-khatib menyampaikan, ustaz-ustaz menyampaikan, kalau ada masalah selalu mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Ternyata ayat ini turun tentang cerai. Karena di antara permasalahan yang sangat berat dihadapi oleh seorang suami maupun istri adalah masalah cerai. Berat. Lebih berat daripada mungkin masalah kenegaraan. Negeri dalam kenegaraan dia di rumah tangga berat. Mau cerai istrinya bagaimana? Apa kata tetangga? Apa kata keluarga? Bagaimana dengan anak-anak? Mau dipertahankan kayak begini modelnya? Ya, mau dipisah bagaimana? Berat. Maka dia butuh ketakwaan agar Allah beri apa? Solusi. Di balik perceraian banyak hal-hal yang akan terjadi. Ya. Banyak hal yang terjadi, baik bagi sang laki maupun sang istri. Dia akan menjanda. Belum tentu lagi ada orang yang mau sama dia. Bagaimana rezekinya? Dia harus kerja. Tadinya dia jatuh jadi ratu di rumah, sekarang jadi kerja di jalan, kerja di tempat-tempat pekerjaan. Banyak. Dia butuh ketakwaan agar diberi solusi. Sang suami juga, dia menjadi menduda. Belum tentu dapat istri. Kalaupun dapat istri, belum tentu bisa mengayomi anak-anaknya. Perkaranya tidak mudah. Maka Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang saya bertakwa kepada Allah dengan menjalankan aturan-aturanku yang sudah disebutkan dari ayat pertama dan seterusnya, Allah akan berikan dia solusi, solusi di dunia. Dan juga kata para ulama, solusi di akhirat. Karena barang siapa yang mencerai tidak sesuai aturan, dia pasti berbuat zalim. Kalau dia sudah berbuat zalim, pasti dia masalah tatkala hisab pada hari kiamat kelak. Pasti masalah. Dia pasti masalah tatkala dihisab pada hari kiamat kelak. Bisa jadi hak istrinya tidak dia tunaikan, bisa jadi dia zalimi keluarga istrinya, bisa jadi dizalimi anak-anak dan macam-macam. Maka dia akan repot di dunia dan akan repot di akhirat. Makanya kata Allah, "Wa may yattaqillah," barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi di dunia dan juga di akhirat. Tatkala hisab dia bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan mudah. Dihisab oleh Allah. Kenapa? Waktu dia menghadapi perceraian, dia menghadapi dengan ketakwaan. Baik sang laki maupun sang wanita. Waktu dicerai dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Orang wanita dicerai, kalau dia dicerai dia bertakwa kepada Allah, meskipun dia menjanda, insya Allah ada rezeki yang Allah berikan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang laki kalau menceraikan istrinya dengan ketakwaan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih dia rezeki, rezeki harta, ataukah dia mendapatkan istri yang soleha yang bisa mengayomi anak-anaknya. Maka ini semua solusinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini meskipun
berkaitan khusus tentang cerai, tapi kata para ulama umum, mencakup segala permasalahan. Maka hadapilah segala permasalahan dengan ketakwaan. Jangan kita berbuat zalim. Jangan kebencian kita kepada seorang buat kita zalim kepada orang tersebut. Semua permasalahan dihadapi dengan ketakwaan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ada rizki yang kita persangkakan dan ada rizki yang tidak kita persangkakan. Contoh rizki yang kita persangkakan, kita misalnya jualan. Kita tahu kira-kira penghasilan kita sehari demikian. Contohnya kita kerja, kita tahu setiap bulan kita dapat gaji sekian, itu gaji rizki yang dipersangkakan. Kita dapat THR, itu rizki yang dipersangkakan. Ada rizki yang tidak dipersangkakan, tahu-tahu kita dapat hadiah dari orang misalnya, atau tahu-tahu kita dapat tawaran kerjaan yang tiba-tiba tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi ada rizki yang kita persangkakan dan ada rizki yang tidak dipersangkakan. Kata para ulama, barang siapa yang mendapatkan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, maka itu mudah-mudahan tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Masih panjang, kita lanjutkan insyaallah 2 minggu lagi, 2 pekan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Saat wanita dinazar pria. Bukan pria dinazar wanita ya. Saat wanita dinazar pria. Berapa lama masa berlakunya sampai akad? Karena kemungkinan ada pria lain ingin juga melamarnya. Enggak ada masa idah di sini, masa menunggu enggak ada. Kalau dia serius harusnya dia segera ya. Dia harus segera ya. Adapun tidak ada kejelasan dan tidak ada kecenderungan, kalau tidak ada kepastian, tidak ada kecenderungan, maka boleh laki-laki lain menazarnya. Terkatung-katung maka kita tidak membiarkan wanita tersebut tidak mendapatkan maslahatnya. Ya, sebenarnya tidak ada waktu tertentu, tetapi kalau sudah ada kecenderungan sang lelaki nazar, kemudian ada kecenderungan kecocokan, mulai keluarga datang, mulai berbicara kapan pernikahan, maka jangan dia lelaki lain tidak boleh masuk untuk menazarnya. Tapi kalau nazar gitu kemudian hambar, tidak ada kejelasan, tidak ada pembicaraan berikutnya, ya lelaki tersebut tidak serius, ya lelaki lain boleh masuk, ya. Lelaki lain boleh masuk karena tidak ingin wanita ini sampai terkatung-katung tidak ada kejelasan. Dua pasangan pezina akhirnya menikah lantaran wanitanya hamil. Saat anak lahir berapa tahun kemudian terjadi perceraian. Bagaimana hukumnya terhadap si anak ya? Intinya anak tersebut menurut pendapat yang rajih, anak tersebut sah dinisbahkan kepada ayahnya meskipun dia menikah dalam kondisi hamil, dan ini pendapat mazhab jumhur ulama, ya, di antaranya ulama Syafi'iyah. Suami ana selama menikah jika tidak diminta ia tidak memberi nafkah. Kurang lebih 10 tahun. Setelah 14 tahun saya berusaha memotivasi suami agar bekerja. Namun setelah beliau bekerja, dia menikah diam-diam. Tanpa sepengetahuan saya. Setelah mereka sah dan telah berhubungan suami baru menyatakan pengakuan telah menikah siri. Sekarang sudah 2 tahun suami tidak pulang ke rumah dengan berbagai alasan. Apakah saya boleh membuat pengaduan ke pengadilan negeri agama untuk gugat cerai Ustaz? Bagaimana hal ini ditinjau dari segi agama? Secara hukum agama boleh, ya. Ini karena setiap lelaki yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi hak istri, dia boleh, sang istri boleh meminta khulu atau menggugat kepada pengadilan. Secara hukum agama boleh, ya. Tapi kalau bisa diatasi dengan musyawarah pihak keluarga dengan pihak keluarga itu lebih baik. Tapi seandainya jalan buntu maka boleh dia menggugat ke pengadilan karena suaminya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Ustaz, saya pernah talak istri saya, talak 1.
kemudian rujuk, tapi tidak akad nikah lagi. Bagaimana itu Ustaz? Ya kalau rujuknya dalam masa iddah maka tidak perlu akad nikah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai maka harus nikah ulang. Saya ulangi, talak 1 dan talak 2 itu kalau dalam masa iddah suami berhak untuk rujuk tanpa butuh persetujuan wanita, tidak perlu. Dia enggak setuju, enggak setuju, rujuk, ya. Ya. Tapi selama dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka kalau mau kembali harus nikah ulang, Saya tidak tahu dia rujuknya kapan. Kalau rujuknya setahun kemudian, berarti dia harus ulang akad nikah. Suami ingin rujuk Ustaz, namun ia rujuk dalam keadaan dipaksa. Bagaimana hukum rujuknya? Wallahu alam. Ini curhat semua isinya. Bila istri punya suami yang tidak salat, bolehkah sang istri minta cerai kepada suami yang tidak salat tersebut? Saya bilang ini kalau kondisinya misalnya di Arab Saudi yang bahwasanya sunnah tersebar di mana-mana, dakwah di mana-mana, maka suami tidak salat, istri minta cerai. Tapi kalau kita di Indonesia, banyak di antara kita yang suami istri sejak awalnya memang tidak salat. Kemudian istri baru dapat apa? Hidayah. Maka apakah lebih baik kemudian dia mengajak suaminya dahulu untuk ikut pengajian, siapa tahu dapat hidayah. Kalau ternyata sudah didakwahi berlama-lama ternyata tidak dapat hidayah, mungkin baru dia minta cerai ya. Tapi sebaiknya dia ajak suaminya untuk apa? Pengajian dengan berlemah lembut kepadanya, sayang kepadanya. Assalamualaikum Ustaz, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apa hukum jima di kamar mandi? Boleh. Apakah hukum suami menelan ASI istrinya? Boleh. Bolehkah oral seks dalam Islam? Boleh. Bagaimana menghadapi ummahat-ummahat yang hobi menyebarkan aib saudari-saudarinya di medsos? Nasihati ya, bahwasanya itu adalah ghibah. Ghibah adalah dosa besar. Dosa besar celaka di akhirat. Seorang wanita menyibukkan dengan aib dirinya sendiri. Masing-masing kita punya banyak aib. Jangan tersibukkan dengan aib orang lain. Keluarga kita belum beres, anak-anak kita belum beres. Masih banyak pekerjaan yang harus kita jalani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, perkara yang boleh saja. Kalau bukan urusan kita, ngapain kita urusi? Apalagi yang tidak boleh, seperti aib saudara kita sebar-sebarkan di medsos. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah, jangan sampai pahalanya habis di akhirat kelak gara-gara dia menceritakan kejelekan saudara-saudaranya di medsos. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga kepada para pendengar Radio Roja dan TV Roja. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.